Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Krisis politik yang melanda Malaysia itu menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Malaysia telah berjalan dengan baik. Bahwa di Malaysia tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Karena kekuasaan mutlak yang nyata hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di Malaysia ada kontrol check and balance yang baik di tiga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan di parlemen pun juga ada kontrol yang baik, di mana diwakili oleh yang di Pertuan Agong, Dewan Negara, dan Dewan Rakyat. Seperti digambarkan dalam artikel News Straits Times berikut ini. Kemacetan pemerintah bukanlah tanda krisis atau kepanikan. Kalaupun ada, itu petanda bahwa lembaga legislatif berfungsi dengan baik dan tidak menjadi penyangga eksekutif. Dari gedung Kongres Amerika Serikat di Washington hingga Bundestag di Jerman, kebuntuan adalah tanda majelis legislatif yang berfungsi. Seperti yang disoroti oleh filsuf Prancis pemisahan kekuasaan Montesquieu. Khusus seperti itu terjadi di Malaysia, di mana tidak ada kekuatan absolut yang berada di tangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Parlemen yang mewakili badan legislatif bangsa dibagi lagi menjadi tiga badan utama, yaitu yang di Pertuan Agong, Dewan Negara, dan Dewan Rakyat. Tujuan utama untuk membagi cabang legislatif menjadi tiga bagian yang berbeda adalah untuk mengontrol kekuasaan seseorang. Berkat Montesquieu, pemusatan kekuasaan di dalam satu entitas tunggal, baik legislatif maupun eksekutif, menjadi kutukan bagi demokrasi modern. Ide-idenya digaungkan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel, filsuf Jerman yang menyaksikan naik turunnya revolusi Prancis. Dia kemudian menguraikan gagasan Montesquieu tentang monarki konstitusional. Hegel melanjutkan dengan meramalkan bahwa salah satu karakteristik negara modern adalah memiliki kedaulatan konstitusional yang akan mendepolitisasi kekuatan keputusan akhir. Maka dengan demikian tindakan yang di Pertuan Agong untuk memanggil masing-masing anggota parlemen, dan jika dia telah mengadakan konferensi penguasa baru-baru ini, adalah contoh dari sistem Westminster yang berfungsi dan berjalan dengan baik. Itu mungkin luar biasa bagi kita, tapi dia hanya menjalankan perannya sebagai diatur dalam konstitusi. Terus terang kita menyaksikan mekanisme gagal aman seperti yang dibayangkan oleh Hegel dalam tindakan ketika badan legislatif dihantam jalan buntu untuk membentuk cabang eksekutif. Krisis Malaysia tidaklah unik. Pada tahun lalu, Raja Felipe VI dari Spanyol juga harus meminta ke para anggota parlemen untuk duduk bersama karena kebuntuan pemerintah. Raja Felipe dari Belgia harus melakukan hal yang sama pada tahun 2011 dan 2018. Diplomat dan negarawan Charles Maurice de Talleyrand-Périgord pernah berargumen bahwa tindakan penghasutan yang berlebihan dapat diimbangi oleh seorang raja konstitusional. Dia tidak bisa jauh dari kebenaran. Tidak berbeda dengan rekan-rekan Inggris mereka. Layanan sipil kita juga merupakan jawaban dari kerajaan. Itu menjelaskan mengapa dokumen resmi kami datang dalam amplop bertanda urusan seri Paduka Baginda. Karena mereka bertanggung jawab kepada mahkota, layanan sipil akan terus berjalan terlepas dari siapa yang berkuasa. Artinya hukum dan ketertiban akan tetap utuh di negeri itu. Seperti yang ditunjukkan kepada Kepala Sekretariat Pemerintah Datuk Seri Muhammad Zuki Ali di akun Facebooknya. Mesin pemerintahan berjalan seperti biasa. Orang Malaysia cenderung menggunakan hiperbola dalam politik, di mana kata negara runtuh, negara gagal, dan demokrasi sudah mati sering digunakan tanpa pemahaman bahwa mereka menimbulkan kekacauan dan anarki bagi pengamat.
Tentu kami memiliki ruang untuk perbaikan, tapi itu tidak berarti demokrasi sudah mati atau negara kami gagal. Beberapa dari kita mungkin sudah muak dengan politik dan politisi. Tetapi jangan lupa bahwa demokrasilah yang memberi kita ruang untuk menggantikan politisi yang sangat kita benci ini. Jika ada kebuntuan adalah tanda bahwa negara kita sedang berkembang menjadi negara demokrasi yang matang. Mungkin Churchill mengatakan yang terbaik, tidak ada yang berpura-pura bahwa demokrasi itu sempurna atau bijak. Memang telah dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk kecuali semua bentuk lain yang telah dicoba dari waktu ke waktu. Semua hal dipertimbangkan, Malaysia berada di jalur yang benar. Demikian info yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.